Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sangat baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita katakan, kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada saat sore hari ini Engkau telah mengumpulkan kami kembali beribadah, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, belum lebih dalam kami masuk dalam ibadah ini, Tuhan, kami menyadari siapa diri kami, Tuhan, adalah umat yang telah Kau selamatkan, tertebus dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Namun kami menyadari setiap hari kami belajar dan belajar untuk menguasai diri kami, pengendalian diri kami, Tuhan. Jatuh dalam dosa-dosa kami, Tuhan. Pikiran, perkataan, perbuatan kami, sikap kami terhadap sesama kami manusia, terlebih di hadapan-Mu Allah yang kudus. Ampuni kami, Tuhan. Kami percaya darah-Mu yang kudus telah membasuh kami, Tuhan. Kami percaya ketika kami mengaku dosa, maka Engkau yang setia dan adil mengampuni dosa-dosa kami, Tuhan. Sucikan, kuduskan kami di sepanjang ibadah ini, Tuhan. Pimpinlah kami, hamba-hamba-Mu yang akan bersaksi pada saat hari ini, Tuhan. Biarlah kesaksian yang membangun kami di dalam melayani Engkau, Tuhan. Bahkan juga Engkau telah mempersiapkan hamba-Mu, telah mengurapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Joel Manalu, Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki, Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu menyampaikan rahasia firman Tuhan, isi hati Tuhan, untuk memberkati kami, mengoreksi kehidupan kami, menuntun kami ke dalam jalan kebenaran. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ada teman-teman kami yang mungkin pada saat ini yang masih ingin masuk dalam Zoom ini, jauhkan segala yang menghalangi mereka. Bahkan juga peralatan yang kami pakai, jaringan yang kami gunakan, jauhkan dari segala gangguan, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar, Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami tolak, kami patahkan, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus ambil alih ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan buat hamba-hambanya yang ingin bersaksi. Ya, terima kasih Pak Pendeta Derikson. Saya mau bersaksi tentang pertolongan Tuhan. Selama 1 bulan sebelum Lebaran sampai sekarang, saya ini belum pernah ada dinamo ya. Saya belum gulung dinamo, jadi saya selalu standby di Bogor terus sampai saat ini. Nah,
Saya sudah mikir nanti kalau ada doa, biasakan Pak Pendeta Komengban biasa siapa yang mau didoakan. Nah, saya juga mau mengusulkan untuk didoakan supaya ada kerjaan buat saya. Belum lama barusan tadi saya sudah ditelepon dari Jakarta. Tanya saya posisi ada di mana, saya posisi ada di Bogor. Oh ya, ini sekarang ada di Namo. Kalau gitu besok bisa datang ke Jakarta dikerjakan. Dia bilang ini ada 2. Nah, ada 2 itu sudah lumayan buat saya. Ini adalah suatu berkat Tuhan. Kadang-kadang sebagai orang percaya seperti saya ini, ibadah sudah ibadah, ya, berdoa sudah, tetapi kenyataannya kok kerjaan kok nggak datang-datang gitu. Yang namanya orang itu kalau mendengar khotbah biasa ya, jangan takut, jangan khawatir. Tapi kalau kenyataannya itu terjadi di dalam hidup saya, ya saya juga tidak boleh khawatir, saya juga tidak boleh takut, karena saya percaya apa yang saya alami Tuhan tahu. Dan Tuhan akan memberkati usaha yang Tuhan percayakan kepada saya sesuai dengan waktu Tuhan. Karena saya menyadari usaha Gulung Dinamo ini adalah punya Tuhan, milik Tuhan. Kalau ada dinamo yang masuk ke bengkel yang Tuhan percayakan kepada saya, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Dan saya akan mempergunakan apapun yang ada pada kami, saya mau belajar semuanya kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada sore hari ini, saya mau memuji Tuhan, karena pujian ini menguatkan saya di saat saya memuji ini. Judulnya Tak Usah Ku Takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Ya, ini kesaksian saya Pak Pendeta Dekrison. Terima kasih kembalikan waktunya. Manalu. Shalom, Babe, Pak Hendra, shalom. Ya Pak. Di sini juga nih. Manalu. Ya mungkin satu orang lagi bersaksi. Ya, saya Pak Dirikson. Oh iya, silakan. Mungkin udah sembuh yang sakit ya? Enggak, saya mau bersaksi lain, Pak. Yang sakit masih sakit, Pak. Tapi percaya Yesus sudah menyembuhkan. Saya mau bersaksi, Pak. Kejadiannya kemarin. Anak saya pulang dari puncak, dari kantor. Dia kembali ke kantor, dan dari kantor dia pulang ke rumah. Sebelum dia pulang ke rumah, dia naik taksi dari kantor, dari Sudirman, ya Kuningan sana, sampai ke rumah ke Cinere.
Dan di tengah perjalanan di taksi, dia ketiduran. Waktu dia ketiduran, HP dia pegang sama dompet sama tempat minum. Ya, waktu dia ketiduran, dia kaget, dia bangun udah mau sampai rumah, ternyata dompetnya tuh jatuh di taksi di bawah. Jadi dia nggak tahu. Ya, itu kejadiannya tuh hari Sabtu, dia pulang jam 6 dan dia nggak cek lagi. Dan hari Minggu kita mau ke gereja, itu jam 9 baru dia cari dompetnya. Ternyata dompetnya nggak ada. Dan dia ingat-ingat waktu itu dia pulang, dia beli jus di dekat kantor sambil nunggu taksi. Ya, jadi dia ingat kayaknya dia bawa dompet sama tempat minum itu di taksi, karena dia bilang waktu dia buka taksi itu susah katanya. Jadi karena banyak dia pegang di tangan, jadi susah waktu buka pintu taksi. Jadi dia ingat itu dompet sama tempat minum ada di taksi. Dan waktu dia ingat hari Minggu kita mau ke gereja, dia mau pelayanan, saya juga pelayanan, baru cari karena semua STNK apa semua itu ada di dompet. Dan nggak ada, kita bongkar dan saya katakan kepada anak saya, ya sudah kita pergi aja dulu gereja, ya kita utamakan Tuhan, ya pasti kalau memang tuh masih milik pasti kembali, saya katakan. Kalau memang enggak ya sudah, saya bilang ya. Karena kita tahu Tuhan tuh tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Ya, saya selalu pegang firman Tuhan itu, rancangan Tuhan tuh masa depan yang penuh harapan. Sekalipun ya kita harus melewati hal-hal yang kayaknya nggak enak gitu ya. Tapi saya tahu saya mengutamakan Tuhan dan saya katakan kepada anak saya, kita ke gereja ya. Akhirnya saya masuk ke gereja dan anak saya masih urus ya, dia telepon terus ke taksi. Taksinya taksi Bluebird, dia telepon ke pusat dan tanya supirnya, dan supirnya bilang nggak ada, ketinggalan Pak di taksi. Oke, ya. Udah saya cuma bilang sama dia, udah kita mau ngapain ya? Hanya satu-satunya harapan kita Tuhan ya. Saya katakan kepada dia, sudah kita berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Kalau memang hilang ya kita urus ya, STNK mobil, STNK motor, ya ATM semua ada di itu ya, di dompet itu. Udah saudara, saya berdoa sama dia, saya ibadah selesai, udah. Akhirnya karena dia penasaran, karena taksi bilang nggak ada dompetnya, di ketinggalan, dia pergi ke tempat jus di Kuningan dan di tempat jus katakan tidak ada, ya sudah ya. Dan saudara saya yang di gereja, mereka katakan udah lapor ke polisi. Ya, terus kita pulang, karena kita kurang yakin, kita pulang, kita cari lagi saudara ya. Ini siapa tahu ya, dompetnya ada gitu ya. Ternyata nggak ada. Dan saya katakan sama anak saya, kita terus berdoa ya. Dan saya bilang nggak usah dulu lapor ke polisi, tunggu dulu. Dan kebetulan tetangga saya polisi, dia bilang 1-2 hari aja Bu baru lapor ya. Oke ya. Akhirnya saya pergi makan sama anak saya. Saya lihat itu sukacita Tuhan luar biasa ya. Dalam keadaan kehilangan, anak saya itu damai sejahtera saudara ya, nggak gelisah. Dia katakan nggak apa-apa Mak ya, urus aja. Saya katakan sama dia, kok kamu nggak gelisah? Mama aja gelisah, saya bilangnya. Deg-degan gitu, aduh Tuhan, itu semua surat-surat itu di dompet. Sudah saudara, saya pergi sama dia makan. Sudah makan, dia katakan, ayo Mbak kita kerimbat yuk, karena kita udah kecapean. Kita masuk ke salon saudara, kerimbat. Waktu habis kerimbat, lagi tengah-tengah kerimbat saudara, ada orang telepon dia. Dan bapak-bapak itu telepon dia, dan dia katakan, Pak, Bapak namanya Yuda ya? Oh iya, kenapa? Enggak, saya nenek saya ketemu dompet Bapak, katanya. Hah? Dompetnya ketemu ya? Terus dia tanya, kok bisa tahu nomor telepon saya dari mana? Iya kan? Dia juga takut kan, siapa tahu ini orang bohong apa gimana, apa kerjasama dengan tukang taksi ya, karena saat ini kan banyak ya hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi kita memang juga mesti punya hikmat Tuhan. Terus dia katakan, maaf Pak, saya bongkar dompet Bapak, dan ternyata di dompet Bapak ada kartu puskesmas, dan di kartu itu ada nomor telepon Bapak.
Wah, Tuhan tuh luar biasa, saudara. Nggak ada, saudara, di puskesmas itu ya kartu berobat itu ada nomor telepon kita, nggak ada, saudara. Oh, itu ada, saudara ya. Akhirnya anak saya katakan, oke, kita ketemu di mana? Dia bilang gini, enggak Pak, lebih baik Bapak ke rumah saya kasih alamat. Wah, anak saya juga takut, kenapa ke rumah dia? Kenapa nggak di satu tempat gitu ya? Sudah kita pergi ke rumah itu dan dia katakan, dia sampai di depan rumahnya, terus anak saya telepon, Pak, saya sudah sampai di rumahnya. Akhirnya dia keluar karena rumahnya masuk gang. Udah, saudara, dia bawa anak saya ke dalam untuk ketemuin neneknya yang ketemu dompet anak saya, ya. Dan nenek itu katakan dia ketemu dekat gang keluar jalan raya itu, dia mau ke pasar jam 8 pagi. Sedangkan yang waktu hilang itu jam 6 sore, ya. Jam 8 pagi itu dia mau ke pasar, tiba-tiba dia kesandung dompet anak saya. Wah, saya katakan nggak masuk di akal, saudara. Dompetnya itu bisa dia kesandung, saudara ya. Karena dia mau kesandung, dia pikir apa ini yang kesandung dia? Ternyata dompet anak saya dia ambil, saudara. Dia ambil, dia simpan, dia tunggu cucunya pulang kerja. Nah, waktu cucunya pulang kerja baru mereka buka dan dapatlah itu nomor telepon anak saya. Ya, saya katakan Tuhan itu luar biasa, ya. Benar ya. Kadang-kadang nggak masuk akal, saudara. Dan ditemuin di mana, saudara? Ditemuin itu dari rumah saya ke tempat yang ketemu itu dompet anak saya itu kira-kira 15 apa 20 menit. Ya, cukup lumayan jauh, saudara ya. Tapi masih di Depok gitu ya. Dan saya tahu itu Tuhan tuh gerakan orang yang ambil kali ya. Karena penumpang waktu anak saya naik taksi itu ada penumpang yang kedua naik, dan waktu anak saya minta dari taksi itu nama penumpang itu nggak boleh dikasih, barangkali ada etikanya ya. Jadi udahlah, kita sudah mau ngapain ya cuma berserah kepada Tuhan ya. Dan Tuhan tuh luar biasa, saudara ya. Kenapa nenek-nenek yang ketemuin gara-gara kesandung dompet anak saya, dia tidak lihat dompetnya, gara-gara kesandung dompet anak saya baru dia lihat ke bawah, dompet dia ambil, saudara. Dan di dalamnya itu ada lagi nomor telepon anak saya. Tuhan tuh kalau bekerja luar biasa, saudara ya, yang nggak masuk di akal, saudara ya. Kok itu dompet bisa jatuh di jauh begitu, sedangkan anak saya dari Sudirman naik taksi itu nggak turun-turun sampai di rumah, saudara ya. Dan saya tahu tuh Roh Kudus bekerja sama orang itu ya. Tadi mereka dia mau ambil, nggak jadi, dia lempar kali ya. Dan Tuhan tungguin nenek-nenek yang ambil ya. Itu jam 8 pagi saudara dia ambil, dia mau ke pasar. Dan tidak ada satupun yang hilang, saudara. Ya. Uang ada, semua ada, dan lengkap. Dan waktu itu anak saya katakan kepada nenek itu ya sama cucunya, ya saya berterima kasih dan imbalannya apa ya. Mereka katakan kita menolong ikhlas kok Pak ya, orang seberang kita ikhlas kok ya. Terus kata anak saya, nggak apa-apa, saya mau memberkati ya. Anak saya akhirnya minta nomor ATM nenek itu, kebetulan dia ada, dan transfer ya. Dan saya katakan kepada anak saya, itu berarti Tuhan mau selamatkan keluarga ini untuk kamu memberitakan Injil Tuhan ya. Ya saya nggak tahu cara Tuhan ya. Luar biasa tuh cara Tuhan, saudara. Bisa dompet itu bisa terbang sampai 20 menit, saudara, dari rumah. Sampai sekarang aja berpikir bisa itu. Tidak kurang satu apapun, pesan, saudara. Uang utuh, semua utuh, saudara. Itu kalau sudah satu malam ya, Bu ya. Satu malam, itu jam 6 ya, dia sudah sampai di rumah. Dan baru ketahuannya hari Sabtu malam, ketahuannya tuh hari Minggu jam 9 kita mau ke gereja. Dan Tuhan tuh bekerja dengan luar biasa ya. Ya, Tuhan suruh saya santai dulu ya di salon ya, disuruh rest dulu ya. Rest dulu kamu ya, baru kamu lihat kuasa Tuhan. Haleluya. Jadi saya lagi menikmati kuasa Tuhan dengan rest, saudara ya. Biasa mau katakan saat kita tenang di hadirat Tuhan, kita lihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Itu aja kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya. Ya. Masih boleh tanya? Ya. Yang menemukan dompet itu orang apa, Bu? Kenapa Pak Joni? Yang menemukan dompetnya itu orang Kedar atau bukan? Iya, orang Kedar, Pak. Oh, orang. Puji Tuhan. Ya, saya
saya bilang anak saya harus memberitakan Injil kepada keluarga ini, Pak. Oh Haleluya. ya, kuasa Tuhan luar biasa. Iya, waktu kita anak saya kasih uang, mereka senang banget sampai kita udah pulang, tentunya masih SMS anak saya, terima kasih katanya. Ya, alhamdulillah dikasih berkat gitu ya. Dan saya kata, kita akan kasih Tuhan dalam hidupku. Dan mereka tahu kita Kristen ya, dari KTP. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa pertolongan Tuhan bagi Bu Messi dan anak Ibu Messi yang tidak pernah kita pikirkan. Bagaimana Pak Pendeta Pemingguan, kita sambut firman Tuhan? Ya boleh, satu lagu sebelum firman. Ya, kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Joel Manalu. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Ya silakan hambanya Bapak Pendeta Joel Manalu. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baik sore hari ini dalam ibadah lewat Zoom ini bersama dengan rekan-rekan dari Family Ministry. Kami sudah memuji, menyembah nama Tuhan, dan kami tahu bahwa seluruh hidup kami adalah pujian, pengagungan, penyembahan bagi nama Tuhan. Terima kasih juga untuk kesaksian yang kami dengar bahwa Engkau Tuhan yang terus berkarya, mendampingi, menopang, memelihara kehidupan kami. Dan sebentar kami mendengar kebenaran firman-Mu, dan kebenaran-Mu bukan sekedar pengetahuan manusia, bukan pemahaman, bukan satu konsep, tetapi
pribadi-Mu sendiri yang kami dengar. Engkaulah sang kebenaran yang bersabda, berbicara kepada kami. Karena pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu sudah menjadi manusia dan hadir dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, biarlah kebenaran firman-Mu yang hidup ini menghidupkan setiap kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh hanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu semua kami yang mendengar juga diurapi, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa melayani di Family Ministry ini. Terima kasih buat Pak Yohanes yang memfasilitasi, dan juga di sini ada Pak Hendra, saya biasa panggil Babe. Shalom Pak Hendra, dan untuk Pak Gembala, Pak Kominggoan, dan juga hamba-hamba Tuhan yang saya lihat kita ada di tempat ini dalam Zoom sore hari ini. Ya, nama saya Joel Manalu. Saya melayani menggembalakan di GBI NLC, New Life Community, yang ada di Gading Serpong. Ya, nanti saya akan kesaksian juga bagaimana Tuhan bekerja. Gereja ini lahir di masa yang tidak lazim, waktu COVID, di mana banyak gereja tutup, tetapi banyak di mana banyak gereja tutup, tetapi anugerah Tuhan menolong kami untuk merintis pelayanan di NLC. Di dalam ayat 3-5, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya, dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus melihat sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak datang berbondong-bondong kepadanya, berkatalah kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Nah, Yesus bilang, ya, ini orang banyak, ini harus dikasih makan. Di mana kita ya membeli apa? Roti. Supaya apa? Supaya mereka dapat makan. Ya. Dan saudara-saudara perhatikan, ya. Dalam Yohanes 6 ayat 6-9 dikatakan, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia tahu apa yang dilakukannya. Jadi mencobai siapa? Menguji siapa? Filipus. Ya. Kadang-kadang Tuhan menguji kita, ya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Nah, perhatikan, Filipus langsung main apa? Perhitungan. Langsung kalkulatornya jalan, Bapak Ibu. Ya, menghitung sih nggak salah juga ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau Anda selalu menghitung terus, ya, apalagi pekerjaan Tuhan itu, ya, bukan ada duitnya dulu baru jalan, bukan. Ya, itu pekerjaan dunia. Kalau pekerjaan Tuhan, jalan dari duitnya. Ya. Jadi Filipus ini udah hitung-hitungan. Waduh. Ya. Gimana ini? 200 dinar gak cukup. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya?" Ya. Itu untuk orang sebanyak ini. Nah, perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Filipus seorang yang pesimis, Andreas seorang yang sinis. Ini sering kita jumpai dalam kehidupan. Hitung-hitungan, ya, disuruh melayani Tuhan, hitung-hitungan, disuruh menabur, hitung-hitungan. Ya, Filipus. Kemudian ada Andreas, orang yang sinis. Ya, ada si anak kecil itu ngeledek sebenarnya kan. Di sini ada seorang anak mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apa artinya? Ya, kalau dia bilang begini, di sini ada anak kecil punya 5 roti 2 ikan.
Yesus pasti bisa lah bikin mujizat. Itu orang yang punya iman. Itu orang yang punya apa saudara? Pengharapan. Tapi dikatakan apa artinya untuk orang sebanyak ini? Ya, jadi sebenarnya apa? Bahasa sinis juga, skeptis. Ya, jadi perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Filipus orang yang pesimis, Andreas orang yang sinis. Ya. Nah, ini tadi kalau kita akan lelah kalau hanya mengikuti tanda mujizat. Nah, tetapi yang luar biasa, perhatikan Bapak Ibu, seringkali ya, yang menghalangi kuasa Tuhan bekerja adalah perhitungan kita. Nah, ini saudara-saudara ya, yang menghalangi kuasa Tuhan bekerja adalah apa? Perhitungan kita. Nah, saya akan sharing Bapak Ibu, ya, kesaksian juga nih. Kan waktu COVID, istri saya di Pineng, saya ngurus anak 3. Anak saya itu 3 Bapak Ibu, ya, 3-tiganya perempuan. Jadi karena lockdown gak ada pelayanan, biasa saya sekali, ya setiap bulan itu bisa 2-3 kali keluar kota, karena tugas-tugas organisasi yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu ya, dan juga tugas-tugas pelayanan lainnya. Jadi cukup sibuk juga. Tapi ketika COVID, lockdown semua, gak ada pelayanan, ya akhirnya saya punya kesempatan melayani anak-anak. Ya, biasanya istri saya yang ya banyak bersama dengan mereka, tapi karena COVID dan istri lockdown, akhirnya saya tidak kemana-mana. Ya, dan saya mulai ikut apa sih yang lagi rame nih? Sepeda Bapak Ibu ya. Orang mulai sepedaan, dan saya akhirnya beli sepeda. Saya bilang sama istri saya, mau sepedaan ah, ikut sepeda. Nah, waktu ikut sepeda Bapak Ibu, nah saya ini kesaksiannya, saya ini anak pendeta. Papa saya sampai sekarang masih pendeta, tetapi ya sudah, sebenarnya kalau dalam Protestan itu ada emeritus, di GB sih nggak ada. Tapi umur 70 papa saya masih sehat, masih kuat, sudah kasih pengembalaan. Jadi tahun lalu ya kami 3 bersaudara, ya 2 laki-laki 1 perempuan, 3-tiganya menggembalakan. Ya, nah saya di Jakarta, adik saya yang kedua sekarang yang mendampingi orang tua yang menggembalakan di tempat di mana orang tua saya dulu merintis, ya. Di kota Tarutung namanya. Nanti kalau Bapak Ibu punya kesempatan ke Tarutung, ya, ada gereja Bethel di sana dekat Salib Kasih. Nah itu orang tua saya rintis, sekarang adik saya yang meneruskan. Adik saya yang perempuan juga gembala bersama suami di daerah Dolok Sanggul namanya, daerah Humbang Sudutan. Saya lihat ada beberapa bantuan dari Medan, ya pasti tahu Bapak Ibu ya. Jadi ada GBI, ya di Dolok Sanggul itu adik saya, ipar saya yang menggembalakan di sana. Nah, saya ini anak pendeta, kemudian tamat SMA langsung sekolah teologi di Petamburan. Ya. Selesai kuliah langsung pelayan di Petamburan, langsung masuk di organisasi GB di Sinode. Ya, mulai dari tenaga-tenaga relawan, volunteer untuk membantu dan lain, sampai akhirnya menjadi seorang ketua departemen. Jadi bisa dibayangkan hidup saya ini pasti bersentuhannya hanya dengan orang-orang yang melayani. Ya. Jadi istilahnya itu kalau baunya itu pasti bau surga Bapak Ibu ya. Kalau dicium, bau gereja nih kan, kira-kira begitu kan, bau surga. Karena apa? Tiap hari hubungannya dengan orang-orang yang melayani, ya gitu ya. Tetapi waktu saya sepedaan Bapak Ibu, saya mulai kumpul dengan orang-orang yang seperti di Alkitab ya, pemungut cukai gitu saudara-saudara ya, orang-orang Samaria gitu, orang-orang yang wow hidupnya memang gak kenal Tuhan. Saya ketemu satu orang dan dia bilang, "Bang, saya ini ateis." Ya, dia bilang saya ateis. Ya, tapi dia appreciate karena saya mau berteman dengan seorang ateis. Ya, ada mualaf, ada, dan bahasanya beda. Yang biasa kita ya Pak Yohanes ya. Kalau kita ketemu, apa kabar Pak Yohanes? Puji Tuhan Pak, istri sehat ya. Gimana pekerjaan? Haleluya, kan gitu kan saudara-saudara ya. Tapi ini bahasanya bahasa dunia semua. Maaf nih Bapak Ibu. Oh, bang satu orang gitu ya. Anjrit. Jadi, waduh, telinga saya pertama dengarnya. Ya Tuhan, kuatkanlah saudara-saudara ya. Karena biasa mendengar suara Tuhan, harus mendengar suara dunia gitu. Tapi saudara-saudara, tiba-tiba saya bilang sama istri, waktu dia masih di Pineng tuh, berobat tuh. Saya bilang, sayang, kita udah waktunya kayaknya buka perintisan, penggembalaan. Ya, saya 23 tahun dari gereja Petamburan ke cabang jadi wakil. Ya, jadi cukup lama Bapak Ibu. Ya kalau dikatakan ya bukan kita sombong ya, tapi 23 tahun dengan konsisten melayani sampai jadi wakil gembala, itu saya belajar jadi setia di dalam hal panggilan tersebut ya. 23 tahun Bapak Ibu ya.
Kami dua-dua dengan istri dari sekolah teologi ya. Tetapi kami belajar dan kami lihat ya ini waktu Tuhan. Ya. Dan saudara bayangkan rintis jemaat itu nggak gampang. Ya. Tetapi apa? Ini yang Tuhan kerjakan. Karena apa? Waktu itu biaya perobatan aja waktu itu ya bisa habis sampai mungkin 1 Avanza. Itu nilai duitnya yang habis untuk berobat. Besar. Ya. Jadi 1 Avanza nilainya kira-kira begitulah untuk berobat sampai operasi semua. Jadi benar-benar nggak mungkin. Bukan lagi musim kelimpahan, bukan lagi musim menuai, tapi dalam musim kemarau, musim padang gurun, Bapak Ibu. Jadi nggak mungkin. Tetapi saya bilang sama istri, doa yuk. Ya, terus sama siapa ya? Nggak ada, cuma berdua doang. Ya, karena saya belajar untuk menghargai pelayanan saya yang lama. Saya nggak mau membuat suatu hal-hal yang bisa mengganggu pelayanan tersebut sehingga mengajak orang lain ke tempat saya. Notabene yang mereka juga dekat dengan saya. Saya menghargai Om Gembala yang saya anggap orang tua saya di gereja lama. Ya udah kita doa aja sih bilang sama istri. Dan saudara tahu, ya istri saya waktu itu Agustus pulang dari Pineng waktu selesai operasi, dan Pineng tiba-tiba 2 minggu waktu itu dibuka, dia ke KL Kuala Lumpur, dia terbang ke Jakarta, dia bisa pulang. Puji Tuhan. Ya. Dan kita mulai doa, kita mulai lihat-lihat tempat, di mana tempatnya ya. Dan kita lihat, ada tempat, ada satu hotel di Gading Serpong namanya Fame Hotel. Nah, dan puji Tuhan mulai ketemu 1 keluarga, 2 keluarga, dan itu kami ada 6 orang, suami istri. Ya, jadi 2 keluarga, 3 keluarga. Yang ketemunya pun sebenarnya saya percaya itu dalam waktunya Tuhan, pengaturannya Tuhan. Ya, ada 1 keluarga yang karena ada omnya meninggal gak ada yang kubur. Ya musim Covid takut semua pendeta yang kubur katanya. Jadi cari pendeta yang berani kubur. Ya udah saya juga lah, nggak apa-apa lah saya bilang. Dan waktu selesai penguburan, dia ponakannya ngajak saya makan dan mulai komunikasi, dan dia ternyata orang yang sedang dalam masa-masa ya lelah, capek, ya sudah lama meninggalkan pelayanan, dan dia membutuhkan seorang teman, seorang sahabat, seorang hamba Tuhan yang bisa mendampingi. Dan setelah saya suruh dia berdoa, ya rumahnya jauh karena di Dadap bandara ke Gading Serpong cukup jauh. Tapi sekarang salah satu orang yang bersama-sama dengan kami. Dan ada 1 lagi, jadi 3 keluarga. Nah, saya ingat betul. Nah, saya bilang sama istri saya, yuk lihat keyboard yuk. Lihat keyboard kemana? Ke toko musik. Ya, namanya juga keyboard. Gak mungkin ke toko bangunan ya, Bapak Ibu ya. Ke toko musik pastinya. Ya. Waktu saya pergi ke toko musik, mau cari keyboard tunggal aja. Ya, untuk 1 keyboard aja. Saya lihat harganya, saya tanya-tanya. Ada duitnya nggak? Nggak ada. Jadi benar-benar mulai pelayanan no budget, Bapak Ibu. Nggak ada budget ya. Jadi nggak ada budget, nggak pernah ada nggak ada. Kita kumpulin dulu deh berapa deh dari kita menabur. Nggak ada juga, ya. Jadi benar-benar jalan aja. Nah, waktu saya lihat hari Jumat keyboardnya 15 juta, 18 juta, wah lumayan mahal juga ya. Ya udah, selesai karena memang nggak ada duit, cuma mau tahu aja harganya. Kita tinggalkan ya tempat toko musiknya. Hari Sabtu saya ketemu teman, saya nggak ngobrol, saya nggak nanya, nggak singgung soal saya mau begini, saya mau. Cuma dia dengar dari orang saya mau merintis. Dia tanya, mau merintis ya bro? Iya, saya bilang. Persiapan ya lagi didoakan dan mulai disuruh beberapa hal yang dibutuhkan, dan saya nggak bawa proposal ya, saya nggak mau saudara-saudara ya berusaha. Ada gembala kami di Petamburan, Pak Yosi ya, Pak Yohanes ya, Pak Yosi itu selalu bilang kalau ketemu orang itu jangan minta uang ya, nanti dikasih nasihat ya, jadi minta nasihat aja nanti dikasih uang katanya gitu kan saudara ya. Dan waktu itu tiba-tiba dia bilang, alat musiknya udah ada belum? Ya lagi, baru lihat kemarin. Mau keyboard tunggal aja lah saya bilang. Oh jangan, dia bilang, nggak usah. Saya telepon sekarang, saya siapin ya. Drum, bass, keyboard, apa yang dibutuhkan. Langsung hari itu ditelepon saudara. Wow, luar biasa. Ya, itu hal yang luar biasa tentunya. Ya, di luar perhitungan. Ya, dan akhirnya kami mulai ibadah. Saya ingat waktu itu Maret 2021. Ya. Awal ibadahnya sih Februari pakai Zoom. Jadi merintis pertama lewat Zoom ya. Jadi ibadah perdana 4 minggu itu sebulan lewat Zoom. Karena waktu itu Januari saya kena Covid di Sumatera ya. Saya 16 hari di rumah sakit, hampir meninggal, paru jantung saya rusak. Saya udah pernah 1 malam hilang kesadaran. Pakai pamper sudah nggak kuat bangun.
Tapi kembali mujizat ya yang Tuhan kerjakan. Ya, jadi akhirnya Maret itu mulailah di PM Hotel itu. 3 bulan di PM Hotel Bapak Ibu, ada teman bilang, saya mau kontrak ruko buat usaha. Saya bilang, enggak, buat gereja yuk katanya. Oh, saya kaget. Yang benar, iya. Kasihan kalau di hotel ngangkat-ngangkat gitu ya. Dan hal-hal yang hal-hal yang nggak pernah kita pikirkan ya. Waktu rukonya sudah dapat, anehnya pas saya tanya, marketingnya buat apa Pak? Katanya, buat gereja Bu, saya bilang. Oh itu dulu gereja katanya. Hah? Dulu gereja? Benar Bu, saya bilang. Iya, itu dulu gereja katanya, karena Covid tutup. Oh, gereja apa Bu? New Life, dia bilang. Hah? Saya kaget lagi, karena namanya sama, New Life lagi. Ah, nggak salah, New Life ya Bu? Iya, New Life Pak. Ternyata memang dulu ada gereja lain, ya sinode lain, memang nama jemaatnya New Life. Kok bisa ya? Ya, itulah hal-hal yang nggak pernah kita. Waktu gerejanya sudah ada, udah kontrak 2 tahun, semua dibayarin, bingung, nggak ada kursi, nggak ada AC, nggak ada mimbar, nggak ada semua Bapak Ibu. Ya, tapi hitung-hitung sama teman 80 sampai 100 juta lah untuk siapkan semua di dalam. Ya, hitungan nggak sampai seminggu. Orang telepon, Kak, udah ada kursi belum? Belum. Ada yang bilang, Pak, apa ya? Ini saya nggak ada AC nih, AC kirim. Semua tersedia dalam anugerah Tuhan Bapak Ibu. Ya, dan puji Tuhan kami sekarang sudah ya jemaat yang beribadah di angka 70 sampai 80. Jadi sudah 2 kali ibadah Bapak Ibu ya. Tadinya 1 kali ibadah, sekarang 2 kali ibadah. Jadi kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tetapi sekali lagi, bahwa itu bukan tujuannya. Tuhan buat mujizat di NLC ini, di pengembalaan saya ini, bukan berhenti untuk menikmati mujizatnya, tetapi supaya saya mengarahkan setiap orang kepada Kristus, kepada Injil yang adalah kekuatan Allah yang mengubahkan hidup setiap orang. Ya, jadi Kristus berkarya melampaui jalan-jalan manusia. Wow, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, kita punya Kristus yang apa? Mampu berkarya melampaui jalan-jalan yang dapat kita bayangkan, kita pikirkan. Makanya ya saya bilang, jalanmu bukan jalanku, pikiranmu bukan pikiranku, rancanganmu bukan rancanganku. Ya, sejauh langit dari bumi. Wow, itu pekerjaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bukan bikin budget itu salah, enggak ya. Amsal bilang hati manusia memikirkan jalannya, Tuhan kasih hikmat, tetapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi Kristus ya berkarya melampaui jalan manusia. Jadi yang pertama adalah orang yang ikut-ikutan hanya karena cari mujizat. Sama katanya gimana? Nah, tapi yang kedua adalah orang yang mengalami tanda mujizat. Ya, jadi orang-orang yang ikut-ikutan itu kadang-kadang enggak mengalami juga mujizat. Ya, karena ikut-ikutan, akhirnya kelelahan. Orang yang kedua mengalami tanda mujizat. Kata Yesus, ya, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ya, demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Lihat nih, luar biasa nih, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ya makanya kenyang karena masih banyak yang dikehendaki ya. Berarti kalau masih lapar ya terus ya. Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan potongan-potongan yang lebih dari, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Jadi waktu itu Yesus bilang, mana ya rotinya? Nggak apa-apa, 5 roti 2 ikan. Dan Yesus mengucap syukur dan murid-murid disuruh bagi, potong-potong, bagi. Jadi waktu dibagi, murid-murid juga bingung. Wah, habis nih, habis. Ya, ya, habis juga. Wow, ikan juga begitu. Wow, luar biasa Bapak Ibu, hebat. Ini mujizat. Ya, pasti orang tercengang-cengang. Wah, sampai kenyang. Ya, ada sisa 12 bakul. Nah, memang biasanya kisah ini selalu ditutup. Kalau orang bawa firman, kisah ini selalu ditutup dengan ini, bahwa mujizat terjadi, luar biasa.
sisa 12 bakul. Kenapa 12 bakul? Ada yang menafsirkan karena murid-murid 12 orang, jadi yang panitia pasti kebagian. Kan kira-kira begitu kan? Suka dikatakan begitu ya. Jadi pasti kebagian 12 orang ya. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dikasih sekali lagi, selalu ada makna, selalu ada tujuan yang lebih daripada sekedar mujizat itu sendiri. Ya. Nah, perhatikan. Dan akhirnya mereka ternyata menjadi orang yang kecanduan. Nanti kita lihat ayat-ayatnya. Kecanduan mujizat. Pak Komirman kelar ya itu Pak Joel? Ya, sinyalnya mungkin. Ya, mental. Kita tunggu ya. Yesus. Terpental ya. Iya, Pak Jun. Sinyal. Posisi Pak Joel ada di Ineng. Iya, dia udah ngasih tahu ke saya, katanya tiba-tiba laptopnya mati. Recording stopped. Oh, dia pakai laptop. Kalau gitu suruh ganti ke HP aja, Pak. Ya, katanya mau masuk lagi. Iya, iya. Iya, sebentar, laptop mati. Saya mau masuk lagi. Mau masuk dia. Pak Joelnya mau masuk. Wah, Pak Chandra harus minta ditengking tuh, Pak. Iya, Sorry Bapak Ibu, udah join lagi, minta maaf ya. Oh, ya, silakan. Ini kayaknya saya juga kelupaan colok itunya kayaknya ini powernya. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu Recording ya. in progress. Oke, saya share screen kembali. Bisa minta tolong itu Pak, supaya saya bisa jadi co-host untuk share screen. Sudah? Oke. Nah, berhati-hatilah agar kita tidak jadi kecanduan mujizat. Jadi ternyata mereka ini orang-orang yang akhirnya menjadi kecanduan dengan mujizat. Ya, perhatikan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, Yohanes 6 nih 14-15, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia.
Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Perhatikan ya. Jadi ketika mereka lihat mujizat, wah mereka pikir ini benar-benar nih nabi nih ya, yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu, wah mereka akan memaksa dia untuk jadi raja. Benar, Yesus itu raja. Tapi raja, mereka mau jadikan Yesus raja versi mereka, kan gitu ya. Banyak orang ikut Tuhan, tapi Tuhan versinya mereka. Ya. Jadi ketika dia nyembah, ya memuji Tuhan, tapi Tuhan itu versinya dia. Bukan Tuhan yang Tuhan apa adanya, bukan Tuhan yang seperti dia adanya. Tapi banyak orang Kristen punya versi masing-masing tentang raja, tentang Tuhan itu. Ya, akhirnya apa? Ya menyingkir ke gunung seorang diri. Ya, jadi Yesus bukan malah menikmati ketika dia mau dijadikan seorang raja, dipuja-puji. Ya. Nah, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Jadi mereka terus cari. Ya, karena apa? Memang harus jadi raja nih. Mau karena apa? Wah, enak nih. Kalau dia jadi raja, kalau dia jadi nabi kita akan ngalamin mujizat demi mujizat. Kita akan makan ya gratis. Iya, ya. Banyak orang berpikir Kristen ini jalan pintas untuk apa? Keluar dari persoalan kehidupan. Ya. Sehingga mereka pikir kalau jadi anak Tuhan itu aduh, pasti nggak ada masalah. Tadi aja baru saya bertelepon dengan seseorang. Ya, dia bilang, "Kenapa ya, Pak ya? Saya kemarin diangkat jadi PDP lah. Kalau di tempat kami itu ada PDP ya, pendeta pembantu atau pendeta pratama sekarang namanya. Melayani kok masalahnya yakin banyak, Pak. Aduh, ya memang gak ada garansi kalau kita melayani Tuhan akhirnya kita nggak ngalamin masalah. Itu hal yang keliru Bapak Ibu ya. Yang digaransi Tuhan beserta, Tuhan mendampingi kita. Nah itu garansinya Tuhan ya. Jadi jangan salah-salah memahaminya ya. Atau kita hamba Tuhan juga ngajarin jemaat begitu. Jadi stres jemaat, kasihan jemaat ya. Kalau kamu ikut Tuhan nanti kamu akan begini, nanti kamu akan begini ya. Yang pasti ikut Tuhan itu didampingi sama Tuhan ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan dikatakan, "Rabi, bila engkau tiba di sini?" Ya, Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, ya, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya, bukan karena kamu melihat mujizat yang menuntun kamu kepada aku, kepada Kristus, tapi karena kamu telah makan roti itu dan kamu dikatakan apa? Kamu sudah kenyang." Ya. Jadi mereka itu bukan menjadikan Yesus jadi Tuhan, tapi Yesus menjadi alat. Yesus bukan jadi tujuan, tapi Yesus menjadi alat. Nah, ini kekristenan yang berbahaya juga ya akhir zaman ini. Banyak ya orang menjadikan Yesus itu alat, ya, bukan tujuan. Nah, karena yang dibikin mereka cuma makan jasmani, cuma materi, cuma berkat-berkat, ya. Oleh ikut Tuhan nanti kamu diberkati, tokomu tambah dari 1 jadi 2, ya, jadi 2 jadi 5, gitu kan, ya. Tuhan bilang bekerja jangan untuk hal-hal yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Ya, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Perhatikan, bekerja bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal. Nah, yang diberikan, perhatikan, yang diberikan anak manusia kepadamu. Dan akhirnya mereka jawabnya begini. Lalu kata mereka kepadanya, apa yang harus kami kerjakan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, ya, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Perhatikan, hendaklah kamu percaya. Jadi cuma apa? Kerja jangan cuma untuk yang jasmani. Kan kata Tuhan kan. Terus mereka tanya, terus kerjaannya apa dong Tuhan? Supaya kami jangan cuma bekerja untuk hal yang jasmani aja. Ya, pekerjaannya percaya kepada Dia. Percaya itu bukan pekerjaan harusnya.
Tetapi ya, percaya itu bukan pekerjaan Bapak Ibu, tapi inilah pekerjaan yang Yesus lakukan di kayu salib untuk kita. Karena kita nggak bisa mengerjakannya, tapi anugerahnya salib bicara bagaimana Allah bekerja untuk kita manusia yang berdosa. Sehingga pekerjaan itu nggak bisa kita kerjakan. Tapi Allah, Yesus mengambilnya dan dia mengerjakannya untuk saya. Jadi cuma apa? Kamu harus percaya. Orang bilang gini ya Bapak Ibu ya, dengar ya. Orang Kristen itu gampang banget ya. Percaya aja selamat. Siapa bilang percaya itu gampang? Coba. Kita bisa percaya sama Tuhan. Itu benar-benar anugerah. Makanya oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi berikan Allah. Orang ya udah dikasih tahu, udah banyak kesaksian, udah banyak mujizat, belum tentu percaya loh. Jadi kalau kita bisa percaya, itu benar-benar anugerah Tuhan Bapak Ibu. Itu benar-benar karya Roh Kudus yang mengerjakan dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan bilang, bukan kamu yang mencari aku, tapi akulah yang mencari kamu. Jadi kalau kita bisa melayani, kita bisa jadi percaya, itu pekerjaan yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Hanya karena apa? Belas kasihannya. Nggak ada karena apa? Jasa kita nggak ada. Ya, nggak ada karena jasa kita. Ya, makanya Bapak Ibu yang dikasih itu kan, orang pun ngalamin mujizat ya. Jangan buat permula loh. Jangan buat permula. Ya, orangnya dikhotbahin, salah. Ya, 5 langkah mendapat mujizat. Belum tentu Pak. Ada orang yang sakit yang sama. Dia udah 6 langkah Pak, sudah tambahin 1 lagi Pak, saking 5 nggak sembuh, udah 7 Pak, gitu saudara-saudara ya. Orang stres, kamu kayaknya kurang berdoa, kamu kurang sungguh-sungguh, kamu kurang setia. Bukan. Memang ada mujizat seperti orang yang pendarahan itu, ya, asal kujama saja jubahnya. Dan kita sering sampaikan itu karena iman. Tapi ada orang di kolam Bethesda, dia nggak cari Tuhan, tapi Tuhan yang melihat, Tuhan yang tahu, Tuhan yang mendatangi. Nggak ada kriteria ataupun yang membuat Tuhan harus menolong dia, nggak ada. Karena dia melayani sungguh-sungguh, maka dia dikasih. Nggak. Tahu Paulus bukan lagi dengerin khotbah, makanya diselamatkan. Bukan, lagi ngejar orang Kristen. Itulah anugerah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita. Inilah pekerjaan dikehendaki. Cuma percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Perhatikan ya. Tapi saudara tahu, mereka jadi percaya nggak? Enggak. Malah ditanya sama mereka, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Loh. Tanda apa lagi? Makanya saudara perhatikan, mujizat itu tidak menjamin orang bisa percaya sama Tuhan. Mujizat bisa jadi alat, tapi orang bisa berhenti di mujizatnya. Orang Israel contohnya, di padang gurun, bukankah hidup mereka penuh mujizat? Bukankah hidup mereka setiap hari melihat mujizat? Tapi mereka penuh pemberontakan. Ya, orang ini malah bilang apa? Tanda apa? Lo kurang. Mereka udah lihat banyak hal, mereka sudah menyaksikan banyak hal, tapi apa masih kurang? Tapi itulah mereka cuma carinya tanda, mujizat terus. Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Malah dibandingkan, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Kamu apa? Kami punya nenek moyang, ya, Musa yang jadi pemimpin pada waktu itu mendatangkan roti, dikatakan apa? Dari sorga. Ya, mereka pikir itu karena apa? Usaha mereka. Mereka pikir itu karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Bukan. Itu anugerah. Anda tahu kan Paskah. Makanya dikatakan dalam ayat di atas tadi, ya, Yesus melakukan itu berdekatan dengan Paskah orang Yahudi. Paskah orang Yahudi itu adalah memperingati bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Passover, ya, dilewati. Ada tulah ke-10. Setiap anak sulung akan mati. Tapi rumah di mana ada tanda darah, rumah itu dilewati oleh malaikat maut. Ya, dilewati. Nah, itu kan anugerah. Mereka pikir itu karena nenek moyang mereka itu orang yang layak, orang yang harusnya memang menerima semua itu karena perbuatan mereka, sehingga mereka berkata, nenek moyang kami menerima mana dari surga. Ya, makanya Yesus bilang ini, kembali ke ayat 3 tadi ini saya katakan, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Sebenarnya Paskah itu memperingati anugerah Tuhan dalam hidup mereka, ya. Nah, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa
Jadi mereka banggain Musa. Mereka punya nabi besar Musa. Makanya mereka mau menjadikan Yesus jadi nabi. Kenapa? Oh, ini nabi yang sama nih. Kalau Musa memimpin bangsa Israel dan mereka dikasih roti dari sorga. Nah, ini juga ada nih rabi yang baru, nabi yang baru, Yesus namanya. Maka mereka mau menjadikan dia nabi seperti Musa. Makanya Yesus bilang, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Amin, saudara. Karena roti yang dari Allah, makanya mujizatnya tidak hanya bicara tentang 5 roti 2 ikan makan sampai kenyang, tapi ada roti yang lebih penting. Ada roti kehidupan yang dikatakan turun dari sorga yang memberi kamu hidup. Ya, makanya saudara-saudara, kuasa Tuhan, Injil itu, ya, kalau motivasi, ya, kalau Anda dengar motivasi itu mengubah yang jahat jadi baik, yang baik makin baik, itu motivasi. Ya, makanya khotbah-khotbah kita nggak boleh berhenti hanya pada motivasi. Ya, tetapi Injil itu mengubah yang mati. Kita ini mati, tetapi Injil kuasa Allah mengubah yang mati ini jadi hidup. Dan makan roti, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, yang memberi hidup. Perhatikan kata hidup kembali kepada dunia. Ya. Dan kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah roti itu senantiasa. Ya, mereka minta roti itu kenapa? Oh, ini roti yang memberikan hidup. Ya. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Perhatikan ya. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, inilah yang Tuhan mau dari kita. Orang yang melihat karya penebusan Kristus. Karena sekali lagi, nanti kita lihat. Kenapa makan? Ya, ternyata bukan cuma makan jasmani yang dituju oleh Tuhan. Nah, perhatikan. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Memakan aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ya, jadi sebenarnya roti itu bicara tentang Kristus. Makanya dikatakan barang siapa yang memakan aku, ia akan hidup selama-lamanya. Ya, karena apa? Dia menjadi roti hidup bagi kita. Dia menjadi roti yang terpecah lewat pengorbanannya di kayu salib. Setiap kita terima perjamuan kudus, kita terima roti sebagai lambang dari tubuh Kristus yang terpecah. Ya, sehingga memberikan kita apa? Kehidupan. Kristus yang hidup rela jadi mati supaya kita yang mati menjadi hidup. Kristus yang mulia rela jadi hina supaya kita yang hina jadi mulia. Kristus yang bisa selamat karena juru selamat tapi memilih tidak selamat supaya menyelamatkan saya dan saudara. Ya, inilah roti hidup itu. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Tapi memang makanya saudara-saudara ya, kalau orang bilang percaya itu gampang, nggak gampang. Orang bisa percaya kepada Tuhan sekali lagi itu anugerah. Karena apa? Lihat reaksi mereka. Sesudah mereka mendengar semua itu, Yesus kasih tahu. Yesus jelaskan. Ini pengkhotbahnya bukan pendeta Joel. Ya, ini pengkhotbahnya bukan Pak Gembala, bukan Pak Yohanes, bukan Pak Hendra, ya, bukan bapak-bapak kita semua yang ada di sini, Pak Pendeta. Bukan, ini pengkhotbahnya Yesus, pengajarnya Yesus, Bapak Ibu. Sudah Yesus yang ngajar nih. Ya, sesudah mendengar semua itu pengajaran Yesus itu, ya, apa kata mereka? Perkataan ini keras. Ini nih, siapakah yang sanggup mendengarnya? Ini khotbahnya nggak enak nih, nyinggung perasaan, ya kan? Menemplak dosa, keras. Siapa yang sanggup mendengarnya? Kadang-kadang kita jadi gembala juga serba salah ya. Kadang-kadang kalau mau khotbah keras-keras, ada juga gembala yang takut. Aduh, nanti tersinggung lagi jemaat. Tapi enggak. Kita bukan menyampaikan kebenaran kita menyampaikan Kristus, kita menyampaikan sang kebenaran yang apa? Yang mengubahkan, yang menghidupkan yang mati tadi. Siapa yang sanggup mendengarnya?
Mulai dari waktu itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Yang mulai mundur, ya teratur, mulai hilang. Yang tadi berbondong-bondong, yang tadinya ngalamin mujizat, bahkan jadi kecanduan, cari lagi, bahkan mau jadikan Yesus nabi, jadi raja. Tapi dengar pengajaran Yesus, kamu nggak tahu. Kamu jangan cuma pikir makanan jasmani, cuma kenyang perut, cuma ingin ini itu. Yang aku maksudkan aku roti hidup. Karena kalau kamu makan roti-roti yang lain itu kamu gak akan pernah puas. Apa yang bisa memuaskan di dunia ini Bapak Ibu? Nggak ada. Tapi akulah roti yang memberikan kepuasan, yang memberikan sukacita, yang memberikan damai sejahtera kepada kamu. Tetapi mereka mendengar itu dan mereka mulai mundur. Maka kata Yesus kepada 12 muridnya, ini Yesus benar-benar ya, Tuhan tidak bilang, jangan mundur dong. Kita nego dulu. Ya, tadi maksud aku bukan begitu ya. Maksud aku begini. Yesus memang bukan cari pengikut. Yesus cari murid, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan kepada murid-murid itu dia berkata, apakah kamu tidak mau pergi juga? Silakan. Monggo. Kalau mau pergi ya. Tetapi ini yang luar biasa. Jawab Simon Petrus kabarnya, Tuhan, ya. Ini luar biasa. Ya. Dalam Yohanes 6 dikatakan, ya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Amin, saudara. Ya, dan kami dikatakan apa? Telah percaya. Pakai kata pisteo. Kata percaya, pisteo, artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami telah mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Bukan cuma mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Nggak ada lagi yang kami percayakan. Kami nggak pengen percayakan kepada dunia, hanya kepada Tuhan. Kami telah percaya dan kami tahu. Ginosko berarti apa? Mengetahui kondisi yang paling dekat, paling intim, mengenal. Makanya kita harus mengenal Tuhan. Di penggembalaan, di tempat saya menggembalakan 2022, fokus daripada gereja di mana saya menggembalakan, knowing God, ya, mengenal Tuhan. Karena inilah hidup yang kekal. Kita mengenal Tuhan, ya. Ginosko, bahwa kami percaya, pisteuo mempercayakan diri, dan kami apa? Ginosko, kami tahu, kami mengenal bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Wow, luar biasa. Ini Bapak Ibu, ya. Inilah tugas saya sebagai hamba Tuhan, tugas kita, supaya setiap orang mengenal dan percaya, dan mereka oleh iman beroleh hidup di dalam namanya, seperti tadi dalam Yohanes 20 ayat 31. Ya, kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya menghubungkan dengan Injil Bapak Ibu, bahwa sebenarnya yang diberitakan adalah tentang penebusan, pengorbanan Kristus di kayu salib. Paulus bilang begini, yang paling penting telah kami beritakan kepadamu, bahwa Kristus telah mati. Berita kematian kebangkitan Kristus itu harus jadi center. Itu harus jadi apa Bapak Ibu? Jadi berita utama dari pemberitaan khotbah gereja. Kristus, not me, bukan saya, bukan kita, tapi all about Christ, tentang Kristus. Tuhan, Bible ini, Anda lihat Alkitab ini, ya, ditulis oleh ya, penulis-penulis yang tidak saling kenal 1500 tahun. Dan Alkitab ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kita pegang ini bukanlah kumpulan kisah-kisah yang terpisah, yang terputus-putus, bukan. Tapi Alkitab ini berita utamanya cuma satu. Siapa berita utamanya? Kristus. Kenapa saudara? Ada seorang teolog mengatakan begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perjanjian lama adalah Kristus yang dinubuatkan, ya. Perjanjian lama adalah Kristus yang dinubuatkan. Injil adalah Kristus yang dinyatakan. Yesus lahir. Kisah para rasul adalah Kristus yang diberitakan. Petrus berkhotbah, inilah yang kami beritakan. Surat-surat adalah Kristus yang dijelaskan. Amin saudara. Wahyu adalah Kristus yang diharapkan. Makanya tema utama dari semua Alkitab kita adalah tentang Kristus. Amin saudara. Wow, mengagumkan Bapak Ibu. Tentang Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makanya dikatakan
Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Barang siapa yang makan roti ini, makan. Diulang-ulangi terus soal makan. Soal makan. Tadi makan, kasih mujizat, tapi tentang roti hidup yang harus dimakan. Kenapa? Makan Bapak Ibu. Makan. Makan diulang-ulangi. Ya. Ada maksudnya. Dalam Matius 26 ayat 26 dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah. Perhatikan, garis bawahi, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ya, ini ketika Yesus dalam perjamuan terakhir, dan inilah satu peringatan yang saya, gereja, harus terus lakukan untuk mengingat kepada Kristus. Ambillah, makanlah. Perhatikan Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Apa artinya sebenarnya? Ambillah, makanlah. Coba lihat Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil, perhatikan, mengambil dari buahnya dan dimakannya. Ambillah, makanlah. Coba lihat ini. Ambillah, makanlah. Ambillah, makanlah. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun dikatakan apa saudara-saudara? Memakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Perhatikan Bapak Ibu. Kata ambillah, makanlah. Bahasa ambillah, makanlah merupakan bahasa pemberontakan kepada Allah. Karena sebenarnya Tuhan bilang, kamu gak boleh makan, kamu gak boleh ambil, karena Tuhan siapkan semuanya. Tapi manusia justru mengambil dan memakan. Makanya ambillah, makanlah merupakan pemberontakan kepada Tuhan. Di mana manusia tidak percaya kepada Tuhan, meragukan Tuhan. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, sejak itu manusia selalu lapar dengan pencarian. Mereka selalu mengambil, selalu memakan. Mereka lapar dengan pencarian. Untuk apa? Kepuasan diri, penghargaan, untuk dihormati, dikasihi, punya status. Bahkan kita yang melayani, saya melayani, kadang-kadang lapar dengan apa? Dengan pembuktian diri. Sebentar saya khotbah di sini, sebentar saya melayani di sana, sebentar udah ke kota ini, ada kebanggaan, dan itu merupakan roti yang tidak akan pernah bisa memberi puas. Karena saya akan lihat teman saya, wow, gereja yang lebih besar, dia lebih hebat. Saya nggak bisa rest seperti tadi Ibu katakan tadi, nggak bisa rest, nggak bisa istirahat. Karena apa? Butuh pengakuan, butuh status. Itulah sebabnya bahasa pemberontakan ini diganti oleh Tuhan menjadi bahasa keselamatan. Wow, ini yang luar biasa. Bahasa pemberontakan ini diganti oleh Tuhan menjadi bahasa keselamatan. Dan konsekuensinya tubuh Yesus dipecah-pecahkan. Darahnya dicurahkan supaya barang siapa yang percaya kepada dia, kita beroleh keselamatan. Makanlah roti itu. Dan kita nggak pernah menjadi lapar mencari roti-roti yang lain di dunia ini. Pengakuan manusia butuh dihargai, butuh dihormati. Saya kadang-kadang juga merasa seperti itu Bapak Ibu. Bukan cuma merasa. Saya pernah satu saat pelayanan, karena saya tadi cerita, ya, diundang di gereja-gereja yang wow, mega church. Kalau khotbah Bapak Ibu, sebelum datang 2 hari sebelum kita ada di WA, minta plat mobil, disiapkan parkir. Ditanya ada request nggak makanan kesukaan. Jadi kalau saya contohnya maunya BPK, mereka harus pasti dicarikan Bapak Ibu. Ya, nyampe di parkir, udah dikawal, masuk ruang VIP. Di ruang VIP menu tersedia dengan baik, enak-enak. Nanti mau maju ke depan diantar, mau maju ke mimbar diantar, turun dari mimbar dikasih handuk basah. Seperti di hotel-hotel itu, bintang 5 pelayanannya. Saya khotbah sering-sering di situ. Satu saat saya khotbah di gereja ruko. Yang apa Bapak Ibu? Yang cari parkir susah. Ngomel saya. Saya bilang ini gereja mana sih? Siapin parkir aja enggak? Karena saya sudah biasa dilayani. Saya lupa dan istri saya di sebelah saya tiba-tiba teriak. Kamu tahu kamu siapa? Kaget saya. Dia bilang kamu bukan bos, kamu hamba Tuhan. Kamu parkir jauh dikit jalan kenapa Mang? Diam saya. Itulah kita manusia dan kita perlu bertobat. Saya hamba Tuhan terus bertobat. Ya, dan saya diam. Disitulah saya nggak nyadarin ada banyak hal yang bisa membuat hidup kita jadi berubah.
Ada kita lapar, kita makan, apa yang diberikan kita pikir itu memuaskan, tapi justru akan memberi rasa lapar terus menerus dan tidak akan pernah puas. Itulah sebabnya Tuhan berkata apa? Makanlah, ambillah. Bahasa pemberontakan itu diganti dengan bahasa keselamatan. Sehingga apa? Di dalam Kristus. Bukan usaha kita, tapi Kristus yang sudah melakukannya untuk saya dan saudara. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin saudara. Sehingga apa? Kita bisa tenang. Kristus mati untuk menebus kita, tapi dia dibangkitkan untuk pembenaran kita. Kita nggak perlu membenarkan diri kita dengan semua pencapaian, dengan semua status, dengan semua harta, dengan semua title. Sekarang banyak orang mau kejar title karena ingin pembuktian diri. Saya nggak perlu membuktikan karena Yesus sudah membuktikannya di kayu salib. Itulah sebabnya bahasa Injil berkata, sudah selesai. Agama selalu berkata, lakukan ini supaya kamu ini, lakukan ini supaya kamu ini, lakukan ini supaya kamu diberkati. Enggak, Injil berkata, well done. Sehingga titik kemenangan kita adalah titik kemenangan Yesus, sehingga kita disebut lebih daripada pemenang. Amin saudara. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mujizat itu sementara. Hidup yang Tuhan berikan dalam Kristus itu kekal. Dan Kristuslah mujizat terbesar dalam hidup saya dan saudara. Amin saudara. Kristuslah. Karena apa? Kalau Anda sakit sembuh, masih bisa sakit nggak? Masih bisa sakit. Kalau Anda bangkrut, dipulihkan secara finansial, bisa bangkrut? Masih bisa bangkrut. Kalau Anda menderita, dipulihkan, masih bisa menderita? Masih bisa. Tetapi Kristus itu kekal dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan perkataan ini. Mencari mujizat adalah hal yang paling murah. Mengalami mujizat merupakan hal yang baik. Mengalami Yesus, itulah segalanya. Amin saudara. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Baik Bapak Ibu, apakah saya langsung tutup dalam doa dulu atau kita mau sharing? Saya persilakan kepada Ya, tutup dalam doa dulu Pak. Tutup dalam doa dulu ya. Mari kita tutup dalam doa. Oh Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Dan ketika Engkau menyelamatkan kami karena anugerah, dan anugerah yang sama yang menopang hidup kami, anugerah yang sama yang mendampingi kami, anugerah yang sama karena Injil adalah kekuatan Allah, itu juga yang menyempurnakan kehidupan kami. Engkau yang sudah memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kami, Engkau akan meneruskan dan menyelesaikannya. Dan hari ini kami mendengar satu kebenaran firman-Mu tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan. Kami diperhadapkan kepada 3 macam manusia. Orang-orang yang mengikut Yesus karena mujizat, orang-orang yang kecanduan mujizat, tapi orang-orang yang melihat karya penebusan Kristus. Karena kami tahu mujizat itu bukanlah tujuan, tapi hanya tanda yang membawa kami kepada Kristus. Tanda yang membawa kami kepada sang kehidupan itu sendiri. Engkau berkata, akulah roti hidup, makanlah, ambillah. Bahasa pemberontakan, karena manusia berontak kepada Allah di Taman Eden. Mereka mengambil yang harusnya mereka tidak harus ambil. Mereka memakan yang harusnya mereka tidak makan. Tapi bahasa pemberontakan diubah dalam bahasa keselamatan. Sehingga Kristus yang mati menggantikan kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat semua kami, baik hamba-hamba Tuhan, semua kami pelayan Tuhan yang kami bisa bersekutu malam ini. Kami menyadari bahwa hidup kami karena anugerah Tuhan. Kami menyadari kalau kami pun mendapat mujizat bukan karena kami pantas, layak, bukan karena kami lebih rohani dari yang lain, tapi karena anugerah Tuhan. Dan biarlah kami terus hidup dari anugerah, dalam anugerah kepada anugerah. Kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Roh Kudus terus menerjemahkan kebenaran ini, karena sang kebenaranlah yang berfirman kepada kami. Sang kehidupanlah yang hidup dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Ya, luar biasa hambanya ya, Bapak Pendeta Joel Mengalu ya, yang sudah memberkati kita semua. Amin. Ya. Silakan sebuah lagu, setelah itu doa syafaat Ibu Messi, dan setelah itu baru kita bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
pun dapat menolongmu. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Kita katakan bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk hari ini. Tuhan beri kami kesempatan sekali lagi Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang datang kepada kami, mengingatkan kami bahwa harta yang terindah dalam hidup kami hanya Engkau Yesus. Kami akan mencari Engkau selama Tuhan kami bisa menemukan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau lah segalanya dalam hidup kami. Cukup Engkau Tuhan dalam hidup kami. Itu sangat luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang memberikan kami kekuatan penghiburan ya Tuhan. Bahwa Engkau lah segalanya dalam hidup kami. Karena firman-Mu berkata tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan lakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Yoel Manaulu Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun Tuhan utus hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan pakai Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Biar Tuhan melalui kehidupannya Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan untuk Engkau ya Tuhan. Dan biar pelayanannya Tuhan. Biar untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan. Berikan urapan Tuhan mengalir dalam kehidupannya ya Bapak. Supaya firman yang selalu dia sampaikan itu ada urapan Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Ada mujizat Tuhan terjadi. Memberkati istri dan anak-anaknya. Dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Apapun menjadi kebutuhan hamba-Mu ini Tuhan. Bapak Pendeta Yoel. Kami percaya Tuhan Engkau lebih besar dari segalanya. Nyawa-Mu aja Engkau berikan kepada kami Tuhan. Apa yang lagi Tuhan yang lainnya. Tidak ada yang tidak mungkin Tuhan bagimu dan bagi orang yang percaya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Untuk Bapak Gembala kami FM Tuhan Pak Komingguan. Tuhan berkati. Berikan juga kesehatan, kekuatan. Berikan urapan Tuhan. Hikmat-Mu ya Bapak. Supaya dimanapun Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan melayani. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Berkati istri, anak, cucu, mantunya. Dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Berkati pelayanannya ya Tuhan. Kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera. Sukacita Allah melimpah di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Hendra. Kami berterima kasih Tuhan.
Kalau sampai hari ini Pak Hendra bisa bersama kami beribadah, kami tahu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami sadari Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan patut kami mengucap syukur dan kami mengatakan Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati Pak Hendra dan kami percaya kesembuhan sudah menjadi milik Pak Hendra ya Tuhan. Karena firman berkata oleh bilur-bilur Yesus, Pak Hendra sudah disembuhkan. Engkau sudah selesaikan Tuhan penyakit kami di atas kayu salib ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan penghiburan tuh Pak Hendra untuk tetap percaya dan beriman kepadamu ya Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Memberkati istri, anak, cucu, mantunya. Memberkati usahanya, apapun Tuhan yang dikerjakan. Tuhan buat berhasil dalam pelayanannya. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Tuhan Yesus Pak Nikolas. Kami berdoa untuk Pak Derikson. Kami juga berdoa Pak Joni, Pak Yohanes. Tuhan Yesus, mereka yang selalu Tuhan melayani Engkau di FM ini Tuhan. Mereka yang selalu menyiapkan segala-galanya. Kami percaya Tuhan, jerih payah mereka dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Memberkati hidup mereka, memberkati pelayanan mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati keluarga mereka ya Tuhan. Anak, cucu, mantu mereka Tuhan memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan pada malam ini Tuhan, buat setiap kami yang ada di FM ini, kami percaya setiap kami sudah diberkati ya Tuhan. Karena firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap firman yang kami perkatakan itu terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang ada di FM ini, Tuhan memberkati mereka. Kami percaya sampai putih rambut mereka, Engkau tetap Allah yang menggendong mereka ya Tuhan. Berikan penghiburan, kekuatan, berikan damai sejahtera, sukacita Allah melimpah di dalam kehidupan mereka. Dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa juga Tuhan untuk anaknya Ibu Lia Tuhan, buat Excel Tuhan, buat Yabes, Tuhan Yesus juga tolong mereka ya Bapak. Biar Tuhan juga berikan pekerjaan buat Excel Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau pakai kedua anak ini Tuhan untuk jadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Memberkati kami Tuhan Yesus yang ada di FM ini Tuhan. Apapun masalah pergumulan kami, kami percaya Tuhan Engkau lebih besar dari masalah kami. Engkau lebih besar dari penyakit kami. Engkau lebih besar dari segala-galanya ya Tuhan yang kami hadapi Tuhan. Dan kami mau tetap memandang kepada Tuhan yang besar dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, RT, RW, di roh takut akan Tuhan. Berikan mereka hikmat-Mu ya Bapa, supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan juga selamatkan mereka ya Bapa. Dan kami percaya Engkau juga mengasihi mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, pulihkan bangsa ini Tuhan. Tuhan, Engkau lihat Tuhan terjadi gempa di mana-mana. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat dalam bangsa ini. Tapi rancangan-Mu itu damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan ya Tuhan. Kami percaya bangsa ini ada damai sukacita Allah melimpah di bangsa ini. Sekalipun banyak kejadian-kejadian terjadi, tapi kami mau melihat Tuhan yang besar dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk dokter, suster, Tuhan juga berikan mereka hikmat-Mu, urapan-Mu ya Tuhan. Supaya setiap keputusan yang mereka ambil dalam Tuhan Yesus, pekerjaan mereka itu berasal dari Tuhan. Obat-obatan Tuhan kuduskan supaya pasien-pasien yang mereka layani Tuhan mendapat kesembuhan yang dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu di seluruh muka bumi. Tuhan berkati mereka, pakai mereka ya Tuhan. Biar juga tanda-tanda heran menyertai mereka. Penyertaan Tuhan menyertai mereka. Dan mereka diberikan kemampuan, kekuatan untuk dapat melayani Engkau. Dan melalui kehidupan mereka banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang besar dan luar biasa. Kalau kami bisa melayani itu anugerah Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan tanpa Tuhan. Kalau kami bisa itu karena Tuhan. Dan kami kembalikan semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami percaya firman berkata,
Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya diberkati dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Kiranya tangan Tuhan menyertai pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan juga kiranya tangan Tuhan menyertai pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, semuanya menjadi rupa yang harum. Perkenanan Tuhan selalu ada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, kami sungguh diberkati, biarlah terus damai sejahtera sukacita-Mu Kau limpahkan buat setiap kami yang hadir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah terima berkat, sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Mau untuk bincang-bincangnya, Tuhan berkati. Ya, Pak Gembala, Tuhan berkati Pak. Terima kasih Pendeta Tuhan Manalu. Iya Pak, Tuhan berkati. Derikson, Tuhan berkati Pak Derikson. Ya, terima kasih Pak Pendeta Joel yang telah menyampaikan firman Tuhan pada sore menjelang malam ini. Sungguh luar biasa juga dengan kesaksian dari Pak Pendeta Joel yang sungguh memberkati kami. Memang saya menghubungi Pak Pendeta Joel ini cukup lama ya. Ya, saya juga bisa memaklumi kesibukan pelayanannya. Tapi ya kami di sini berharap supaya ini bukan untuk yang terakhir kali ya, Pak Joel ya. Nah, Pak, ini ya, Pak. Apa namanya? Ada pantun buat Pak Joel. Oh. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang boleh kita ketemu lagi sama Pak Joel. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Pak Yohanes ya. Sama-sama Pak Joel. Ini ada apa nih Pak? Oh ya, yang melayani ya besok. Oh ya, ini pelayan untuk besok. Jadi jangan kita tidak beribadah ya, karena ibadah family ministry setiap hari ya. Dan besoknya akan melayani adalah Bapak Penginjil Tommy Sulaiman dari MTB Men ya. Saya percaya melewat kesaksiannya juga bagaimana Tuhan bisa pulihkan istrinya yang sakit kanker ya. Tapi hamba Tuhan ini tetap berharap dia terus melakukan seperti Pendeta Joel Manalu ya, yang terus berharap, terus menantikan janji Tuhan, terus menantikan mujizatnya, dan kita jangan lewatkan ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Komengwan. Ya, jadi yang saya tangkap dari Pak Joel Manalu ini adalah mengenai apa yang kau cari ya tadi ya. Jadi jangan mujizatnya saja ya. Mujizat terjadi, puji Tuhan. Tetapi kalau mujizat tidak terjadi, juga puji Tuhan. Karena tujuan sebagai orang Kristen itu adalah kehidupan kekal ya, untuk nanti setelah kita dipanggil Tuhan. Kalau kita menjadi orang Kristen, kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah suatu anugerah. Nah, seperti saya dilahirkan dari keluarga Muslim. Saya umur sekitar 16 atau 17 tahun,